Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Adi di ADN Channel berbagi informasi. Teman-teman, kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ataupun cara-cara agar aki motor tetap awet. Namun sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa like, share, komen video ini. Oke teman-teman, seperti kita ketahui bahwa aki adalah komponen terpenting pada saat berkendara. Semakin bagus kondisi aki, maka kenyamanan berkendara juga akan semakin tinggi ya teman-teman. Nah, bagaimana cara merawat aki supaya bertahan lama ataupun awet ya teman-teman? Salah satu kendala yang sering terjadi pada aki adalah aki tidak bertahan lama atau aki ngedrop ataupun aki tidak berfungsi. Mungkin hal itu diakibatkan karena kelalaian kita sendiri. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ataupun langkah-langkah apa saja yang dapat membantu supaya kondisi akinya tetap awet. Yang pertama, kita harus tahu fisik aki itu tersendiri. Seperti kita ketahui bahwa aki dibagi menjadi dua biasanya ya. Yang pertama aki konvensional atau yang kita sering disebut dengan aki basah, dan yang kedua aki maintenance free. Nah, ketika kita melihat kondisi fisik atau visual aki, pastikan tidak ada yang salah. Misalkan pada kutub positif atau negatif apakah terhalang oleh kerak-kerak ataupun ada kabel-kabel yang putus. Karena biasanya terjadi pada aki konvensional atau aki basah karena adanya penguapan air aki sehingga menyebabkan kerak terjadi pada kutub positif atau negatif. Itu dapat menyebabkan hantaran arus listrik yang diantarkan melalui kabel itu tersumbat atau tidak maksimal datangnya, sehingga kinerja aki pun tidak terlalu baik. Itu yang pertama secara visual. Yang kedua, kita harus tahu cek tegangan akinya. Tegangan akinya maksudnya gimana? Seperti kita ketahui bahwa aki itu memiliki voltase yang berbeda-beda, tapi secara dominan aki di Indonesia itu memiliki voltase yaitu 12 volt. Memang ada yang 6 volt, ada yang 24 volt tergantung kondisi akinya ataupun tergantung tipe akinya. Tapi mayoritas di Indonesia ataupun kendaraan-kendaraan menggunakan aki 12 volt. Oleh karena itu, ketika terjadi ataupun ketika kita mengecek aki, pastikan aki itu memiliki tegangan di atas 12,5 volt ya. Bagaimana cara mengeceknya? Teman-teman bisa cek ke toko aki ataupun teman-teman bisa mengeceknya sendiri menggunakan alat yang mungkin teman-teman punya. Contohnya mungkin seperti ini, Showa multitester ini. Di sini teman-teman bisa menggunakan menu yang voltase. Pastikan kondisi ataupun voltase akinya itu di atas 12,5 volt. Itu yang kedua. Dan yang selanjutnya, kalau teman-teman menggunakan aki konvensional ataupun aki basah, pastikan kondisi cairannya itu sudah sesuai dengan standar. Aki basah itu adalah aki dengan cairan, di mana pada saat dipakai secara terus-menerus, maka cairan itu akan menguap sehingga cairan volumenya pun berkurang. Nah, pastikan teman-teman sering mengecek kondisi air akinya, jangan sampai air akinya berkurang ataupun malah kering. Hal itu dapat menyebabkan kondisi aki akan cepat rusak. Nah, untuk bagaimana cara menambah ataupun mengisi cairan yang berkurang itu, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya tentang perbedaan antara air aki sama aki sir. Nah, untuk pengisiannya itu menggunakan air aki ya teman-teman. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Dan yang ketiga teman-teman, yang harus kita ketahui adalah kondisi pengisian dari kendaraannya sendiri. Maksudnya gimana? Pada dasarnya ketika kita berkendara, aki itu akan diisi lagi oleh sistem kelistrikan ataupun sistem komponen yang ada pada motor. Jadi disebutnya dinamo biasanya. Dinamo itu akan mengisi arus
untuk mengganti arus aki yang dipakai. Pastikan teman-teman kondisi pengisiannya itu normal ya teman-teman. Kalau kita misalkan 12 volt, teman-teman yakinkan bahwa pengisiannya itu ada di atas 12,8 volt. Jangan sampai berkurang. Efeknya apa? Kalau misalkan berkurang, maka aki akan drop disebabkan karena pengeluaran lebih besar daripada pengisian. Namun sebaliknya jika pengisiannya terlalu besar, yaitu di atas 14,8 atau malah nembus di 15 volt, nanti akan terjadi overcharge. Hal ini dapat menyebabkan aki cepat rusak, flat ya, tidak bisa digunakan lagi ataupun ada sel-selnya yang putus. Biasanya ciri-cirinya akinya kembung mungkin ya. Dan tips selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa kebutuhan aki kendaraan kita sudah sesuai dengan kapasitas aki yang kita pakai. Jangan sampai ketika kita menggunakan kendaraan dengan aksesoris tambahan, menggunakan aki sebagai daya hantar utamanya akan menyebabkan aki akan cepat habis karena kebutuhannya melebihi standar. Misalkan teman-teman menggunakan lampu-lampu variasi ataupun tambahan-tambahan audio pada motor, hal itu dapat menyebabkan aki cepat soak karena digunakan di luar wajar atau di luar standar aki itu sendiri. Jadi teman-teman harus ya tahu sendirilah, kalau misalkan kita standar normal-normal aja ya, yang wajar-wajar aja juga pemakaiannya. Dan yang terakhir mungkin ini jarang kita ketahui ya. Apabila teman-teman ataupun kendaraan teman-teman itu tidak akan dipakai dalam waktu lama, usahakan melepas kutub negatif aki pada motornya. Kutub negatif aki pada motornya karena apa? Karena kadang-kadang ada arus kebocoran yang diakibatkan ada ya reaksi listrik menyebabkan ada penggunaan aki meskipun kecil di bawah 0,02 ampere. Tapi kalau dipakai ataupun dilakukan terlalu lama mungkin akan menguras daya akinya itu sendiri. Jadi tips saya, kalau misalkan teman-teman mau bepergian lebih lama dan motornya tidak dipakai, saran saya untuk melepas kutub negatifnya aja ya teman-teman. Itu diharapkan kondisi aki kalaupun disimpan tidak ada arus yang keluar. Oke teman-teman, mungkin itu adalah tips yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mempraktekannya. Terima kasih sudah menonton.